Welcome to our channel. Hadirnya sebuah aturan dimaksudkan supaya masyarakat suatu wilayah dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera, bukan malah sebaliknya. Akan tetapi, jika berbicara mengenai sebuah peraturan atau serangkaian aturan, tentu akan memiliki banyak sekali perbedaan pendapat, terlebih jika membicarakan masyarakat satu dunia yang jumlahnya mencapai miliaran orang. Bagaimana mungkin membuat manusia di seluruh dunia berada dalam satu kepala? Tentu ini sulit. Dan ya, tahukah kalian kalau ada sejumlah peraturan di dunia ini yang dinilai paling memecah belah dunia? Peraturan apa sajakah itu? Berikut ini ulasannya. Hukuman mati. Salah satu peraturan kontroversial dan masih menjadi perdebatan di sebagian besar negara di dunia adalah hukuman mati. Praktek mengeksekusi pelaku kejahatan merupakan salah satu praktek tertua yang sudah berlangsung di Mesir kuno sekitar abad ke-16 sebelum Masehi. Dari data yang dirilis Amnesty International, saat ini terdapat 108 negara yang melarang praktik hukuman mati. Sebanyak 28 negara sedang menjalani proses untuk melarang dan 8 negara lain memperbolehkan dengan syarat pelaku yang mendapat hukuman tersebut termasuk kategori kejahatan luar biasa. Sedangkan terdapat 55 negara yang memberlakukan hukuman mati untuk segala jenis kejahatan dan Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam jurnal bertajuk Death Penalty Issues in the Debate, argumen utama yang menentang hukuman mati berfokus pada ketidakmanusiawiannya, kurangnya efek jera, melanjutkan bias rasial dan ekonomi, serta irreversibilitas. Sementara yang pro berpendapat kalau hukuman mati merupakan pembalasan yang adil untuk kejahatan tertentu, bisa mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan memelihara tatanan moral. Grafis ini menunjukkan bahwa negara seperti Tiongkok, Iran, Arab Saudi, Irak, dan Mesir secara konsisten mengeksekusi lebih banyak orang daripada negara lain di dunia. Aborsi. Selain aturan hukuman mati, peraturan lainnya yang tak kalah kontroversial dan seringkali memicu perdebatan di hampir seluruh dunia adalah aborsi. Praktik aborsi diketahui telah dilakukan sejak zaman kuno dengan menggunakan obat-obatan herbal, benda tajam, dengan paksaan, atau juga dengan metode-metode tradisional lainnya. Namun, aborsi menjadi masalah kontroversial sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan dalam kasus Roe v. Wade di tahun 1973. Kasus tersebut menetapkan bahwa wanita mempunyai hak berdasarkan undang-undang federal untuk melakukan aborsi. Sejak saat itu, para aktivis mulai menentang validasi undang-undang aborsi. Perjuangan mereka tak sia-sia. Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya menetapkan bahwa kasus Roe v. Wade melanggar undang-undang. Putusan itu menjadi kemenangan bagi kubu-kubu kontra aborsi. Akan tetapi, di lain sisi, kubu pro-aborsi menyuarakan reaksi yang berseberangan hingga menjadikan perseteruan yang terus berlanjut hingga kini. Hak atas aborsi yang aman dan legal merupakan hak asasi manusia yang dilindungi di bawah banyak perjanjian HAM internasional dan regional, serta konstitusi tingkat nasional di seluruh dunia. Menurut Center for Reproduction Rights dalam The World Abortion Law, terdapat 5 kategori dalam penerapan aturan aborsi di dunia. Di antaranya, yang pertama, dilarang sama sekali. Yang kedua, diperbolehkan dengan tujuan untuk menyelamatkan. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, tidak mampu secara sosial dan ekonomi. Serta yang kelima, sesuai permintaan. Nah, saat ini ada 67 negara yang mengizinkan peraturan aborsi selama masih dalam batas usia kandungan yang ditetapkan seperti di mayoritas di negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. 14 negara yang mengizinkan jika seorang ibu merasa tidak mampu secara sosial dan ekonomi seperti di Inggris Raya, India, dan Finlandia. Di 26 negara lain, peraturan aborsi ini dilarang dalam kondisi apapun, termasuk dalam alasan batas medis. Negara-negara tersebut termasuk Mesir, Irak, dan Mauritania. Di 56 negara termasuk Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan Pakistan diizinkan untuk alasan kesehatan dan terapi termasuk kesehatan mental sang ibu. Dan 39 negara lain mengizinkan peraturan aborsi jika secara medis kehamilannya mengancam keselamatan ibu.
Di Indonesia sendiri, peraturan aborsi masuk dalam kategori 2 dan 3 dengan catatan demi keselamatan ibu dan korban pemerkosaan. Pernikahan sesama jenis. Isu mengenai pernikahan sesama jenis merupakan isu internasional yang sangat kontroversial dewasa ini. Ya, isu ini bahkan telah menggiring masyarakat dunia yang berasal dari berbagai lingkungan budaya, agama, dan negara ke dalam perdebatan-perdebatan tiada akhir. Apakah pernikahan sesama jenis harus dilegalkan atau justru dilarang? Well, mengenai hal itu, berbagai negara di dunia berbeda sikap antara yang satu dengan yang lain. Ada yang melegalkan dan ada pula yang melarang bahkan mengkriminalisasikannya. Selain itu, ada pula negara yang tidak memiliki hukum yang tegas dan spesifik apakah melegalkan atau melarangnya. Christopher Riano dan William Eskridge dalam buku Marriage Equality from Outlaws to In-Laws 2020 mengemukakan pasangan sesama jenis pertama yang menikah secara sah di zaman modern adalah Michael McConnell dan Jack Baker pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Pada tahun 2023, pernikahan sesama jenis dilakukan secara sah dan diakui di 34 negara yang memiliki total populasi 1,35 miliar orang atau 17% populasi dunia, dengan yang terbaru adalah Andorra. Negara-negara tersebut termasuk mayoritas negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Swedia, Portugal, Spanyol, Prancis, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja di negara seperti Indonesia atau mayoritas negara muslim lainnya, praktik pernikahan Adam dan Bambang sangat dilarang dan tidak diakui baik oleh agama maupun hukum negara. Kepemilikan senjata api. Fenomena kalangan sipil memiliki senjata api untuk bela diri atau self-defense tidak bisa dibilang menjadi budaya seperti layaknya di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, penjualan senjata api ilegal masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak seperti di Filipina dan Thailand, di mana penjualan senjata ilegal dilakukan secara terang-terangan. Di Indonesia, kepemilikan senjata api sudah diatur dalam undang-undang bagi mereka yang memang bisa memiliki senjata api secara resmi. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa barang siapa yang menyalahgunakan senjata api dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman sementara maksimal 20 tahun. Sementara itu, beberapa negara seperti Tiongkok dan Jepang hanya mengizinkan sebagian kelompok kecil untuk memiliki senjata api. Negara seperti Yaman dan sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturan mengizinkan warganya memiliki senjata api. Permohonan suntik mati. Di negara seperti Kanada dan Luxembourg, mereka mengizinkan peraturan di mana dokter diperbolehkan memberi resep dan suntikan mati kepada pemohon. Dalam istilah medis, praktek ini sendiri dikenal dengan nama eutanasia atau etanasia. Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Arief Setiawan, istilah etanasia atau suntik mati tidak dikenal dalam konteks hukum pidana Indonesia. Meski begitu, dilihat dari pengertiannya sebagai hak untuk mengakhiri atau mempercepat kehidupan manusia, praktek ini jelas bertentangan dengan hukum di Indonesia. Ya, dengan kata lain, untuk negara seperti Indonesia, aturan suntik mati tidak diperbolehkan. Namun diketahui, selain di Kanada dan Luxembourg, beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti New Jersey dan Hawaii memperbolehkan peraturan dokter memberikan resep kematian untuk pasiennya. Pada akhirnya, meskipun negara-negara di dunia menerapkan peraturan yang berbeda-beda, mereka tetap memiliki satu tujuan yang sama. Apa itu? Ya benar, melindungi seluruh warga negaranya.